Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia sukabumiupdate.com dimanapun berada. Hari ini hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Saya Oksa Batiar Kamsah kembali menemani update tes dalam kegiatan Update Talk. Nah, berbeda seperti Update Talk biasanya, hari ini kita ada di lokasi karena hari-hari spesial di mana vaksinasi COVID-19 perdana akan dilaksanakan di kota Sukabumi. Jadi hari ini saya sudah berada di Balai Kota Sukabumi dan sesaat lagi nanti kita akan menyaksikan bagaimana vaksinasi dilakukan kepada sejumlah tokoh termasuk unsur Forkopimda untuk vaksin perdana COVID-19 di kota Sukabumi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebanyak 6.000 vial vaksin dari Sinovac Biotech itu sudah diterima oleh kota Sukabumi pada hari Selasa kemarin tanggal 26 Januari 2021. 6.000 vial vaksin tersebut nantinya akan disuntikan kepada 3.000 orang untuk gelombang pertama yang terdiri dari tenaga kesehatan dan sejumlah unsur lainnya. Dan hari ini mengawali program vaksinasi di kota Sukabumi akan dilaksanakan penyuntikan terhadap sekitar 20 orang yang terdiri dari unsur Forkopimda, ada juga dari perwakilan organisasi profesi, ada juga dari pemuka agama dan unsur-unsur lainnya yang nanti kita akan saksikan secara bersama-sama. Nah, di belakang saya, di Balai Kota Sukabumi sudah nampak terlihat bagaimana persiapan vaksinasi ini akan dimulai dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penyuntikan perdana yang informasi yang kami dapatkan akan diawali oleh Wali Kota Sukabumi Bapak Ahmad Fahmi. Nanti mungkin akan menjadi orang pertama di Kota Sukabumi yang menerima vaksin COVID-19 hasil produksi biotech salah satu perusahaan farmasi asal Cina. Memang seperti yang kita telah ketahui bahwa pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia itu sudah mencanangkan program vaksinasi sejak tanggal 13 Januari 2021 lalu, di mana program itu diawali oleh penyuntikan perdana terhadap Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lainnya, termasuk ada pula artis sekaligus influencer Raffi Ahmad waktu itu juga mengikuti, dan Bapak Jokowi juga sudah melaksanakan vaksinasi yang kedua yaitu pada hari kemarin, dan memang dalam satu protap ini harus dilaksanakan 2 kali penyuntikan vaksin. Dan ini sudah diturunkan ke dalam program-program yang ada di seluruh daerah di Indonesia dan diharapkan proses atau program vaksinasi ini dapat diselesaikan dalam rentang waktu 15 bulan hingga Maret 2022 dan salah satunya sekarang diawali di Kota Sukabumi. Yang bisa updaters saksikan di belakang saya ini sudah mulai persiapan. Memang diagendakan ini sekitar pukul 8, namun mungkin juga masih ada yang perlu disiapkan. Dan ada beberapa orang yang nanti akan ikut divaksin pada hari ini, mengawali vaksinasi perdana di Kota Sukabumi. Ya, itu semuanya. Vaksin ini sudah sering dikatakan bukanlah obat untuk mematikan virus COVID-19, namun berperan sebagai penguat sistem imun tubuh. Jadi bagi teman-teman semua, kalaupun nanti teman-teman sudah divaksin, updaters sudah menjalani vaksinasi, karena memang ini dihususkan untuk seluruh masyarakat di rentang usia 18 hingga 59 tahun, namun juga tetap jangan melupakan protokol kesehatan dengan 3M, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan dengan sabun. Ya, hari ini rencananya vaksinasi COVID-19 akan diikuti oleh Wali Kota Sukabumi, lalu juga ada Wakil Wali Kota Sukabumi, ada Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Bapak Jona Arizona, ada Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, ada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Bapak Mustaming, dan ada Kasdim 0607 yaitu Mayor R. Khairullah, serta Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi yakni Bapak Kristijan Purwandono Jati. Dan nanti pun ada termasuk dari ASN yang akan mengikuti vaksinasi COVID-19.
updater semuanya. Saya sini sudah bersama dengan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Lulis. Sudah kenal mungkin updater semuanya karena kita sering berdiskusi. Dok, ini kan vaksinasi perdana di Kota Sukabumi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit skema vaksinasinya seperti apa, Dok, yang akan dijalani hari ini? Ya, hari ini kita ada launching perdana untuk vaksinasi COVID-19 di Kota Sukabumi. Untuk perdana ini ada dua kategori ya, ada 10 pejabat publik dan ada 10 perwakilan tenaga kesehatan. Di dalamnya ada para ketua organisasi profesi yang mewakili rumah sakit, dari dinas kesehatan juga ya, termasuk saya sendiri disuntik juga hari ini. Nah, nanti ada 4 meja teknisnya. 1 meja registrasi atau meja verifikasi. Jadi meja verifikasi atau registrasi itu peserta harus membawa NIK, harus membawa KTP. Nah, semua ini kan semua by sistem aplikasi ya. Sehingga di setiap meja Kang Usa bisa lihat ada laptop gitu karena langsung nge-link. Dari meja 1, meja registrasi, lanjut ke meja 2. Meja 2 itu adalah meja screening. Nah, meja screening itu nanti akan dicek suhu, tensi, dan ada 16 pertanyaan yang akan dipertanyakan. Ya, setelah lolos dari meja 2, maka akan masuk di meja 3. Meja 3 itu adalah meja penyuntikan. Nah, di meja 2 itu ada 3 kategori nanti, disuntik, ditunda, atau tidak diberikan. Berdasarkan hasil screening. Nah, kalau masuk di meja 3 kemudian disuntik, maka masuk di meja 4 nanti ada peserta diharuskan menunggu selama 30 menit di meja keempat itu. Untuk meja kedua itu kan ada screening tekanan darah ya mungkin dan juga sejumlah hal lainnya. Untuk teknisnya, Dok, ketentuannya apa aja, misalkan tekanan darah harus berapa dan sebagainya gitu. Iya, tensi harus kurang dari 140/90, itu ditunda. Kemudian suhu harus di bawah 37,5. Jadi kalau di atas 37,5 juga tidak. Ya. Nanti ditunda di vaksinasi lagi kapan, Dok, rencananya? Nanti kalau sudah stabil maka akan dijadwalkan. Nanti kalau kita ibaratnya mirip donor darah, Dok, ya ada screening seperti itu. Ada. Dok, orang itu yang selain dari tokoh-tokoh Forkopimda berarti kan sudah pasti Bapak Wali Kota, Ibu Kapolres, tokoh lainnya di luar pemerintahan siapa aja, Dok? Dari MUI, kemudian dari pendeta, ya tadi ya dari Forkopimda, Pak Sekda juga masuk, yaitu. Oke, Dok. Dok, Kota Sukabumi kan sudah menerima 6.000 vial ya, 6.000 vial vaksin dari Sinovac. Itu nanti teknis penyuntikannya seperti apa ke depan, Dok? Dan berapa lama dari 6.000 ini? Kita punya target untuk 6.000 ini kan berarti untuk 3.000 tenaga kesehatan. Jadi untuk tenaga kesehatan dan penunjang itu kan tidak mencukupi. Sehingga untuk 3.000 orang ini kita akan prioritaskan dulu untuk tenaga kesehatan tanpa penunjang. Nah, kita punya target 1 bulan selesai di bulan Februari. 2 kali penyuntikan atau seperti apa? 2 kali penyuntikan dengan jarak 14 hari. Dok, ini kan yang menjadi pertanyaan umum. Banyak yang mengira ketika sudah divaksin itu seakan-akan bebas beraktivitas normal gitu. Padahal kan tetap ada protokol kesehatan yang harus dijalankan. Mungkin himbauan dari dokter bagi masyarakat, yang pertama yang masih ragu agar yakin untuk bisa divaksinasi seperti apa. Yang kedua juga setelah divaksin tetap menjalankan prokes. Mungkin, Dok, himbauannya seperti apa? Ya, setelah divaksinasi bukan berarti kita lepas dari 5M ya. Sekarang kan 5M ya, bukan 3M. Karena pemberian vaksin yang pertama itu kan memicu antibodi. Kemudian 14 hari kemudian pemberian kedua itu adalah kemudian membentuk antibodi. Nah, setelah disuntik kedua pun ada proses untuk terbentuk antibodi secara penuh ya. Itu pun butuh waktu ya 14 hari juga ke depan. Sehingga di fase-fase itu yang setelah divaksinasi, apalagi yang baru pertama, ya harus tetap menjaga betul protokol kesehatan. Ya kita berharap sih semua warga Kota Sukabumi mau diberikan vaksinasi ini karena ini kan upaya pencegahan yang sangat spesifik ya terhadap penyakit COVID. 5M itu upaya pencegahan yang non spesifik. Bisa mencegah penyakit yang lainnya juga. Tetapi kalau vaksin ini spesifik SARS-CoV-2. Untuk pasien nih yang terkonfirmasi sekarang dan isolasi itu menerima vaksin atau tidak nantinya? Yang apa? Pasien yang terkonfirmasi positif dan masih menjalani isolasi.
Ya, untuk sementara ini prioritas dari pemerintah kan tidak diberikan untuk mereka yang sudah pernah terpapar karena diasumsikan sudah terbentuk kekebalan antibodi yang kita juga belum tahu berapa lama antibodi bertahan pada orang yang positif. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti di kemudian hari itu bisa diberikan vaksin ini kepada sementara ini belum sementara. Dok, terima kasih banyak. Nanti kita wawancara lagi setelah dokter juga divaksin. Mungkin Saya divaksin dan setelah saya divaksin dan nanti juga saya akan memberikan vaksin juga, nyuntik juga. Jadi saya sekarang double job nih hari ini. semangat dok. Nanti kita minta testimoni dok ya. Terima kasih banyak dok. Ya, update semuanya. Tadi sudah kita wawancara Dr. Lulis Delawati selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dan beliau tadi sudah memaparkan ada 4 meja yang akan dilakukan dalam skema vaksinasi COVID-19 hari ini. Meja pertama adalah meja screening, yaitu untuk mengecek validasi data, siapa saja yang divaksin dan sebagainya. Lalu maju ke tahap meja kedua, di sana ada proses screening. Salah satunya adalah pengecekan suhu tubuh dan juga tekanan darah yang tadi sudah disebutkan sejumlah ketentuan seseorang dapat melanjutkan ke meja ketiga untuk divaksin ataupun tidak, ataupun ditunda. Jadi memang vaksinasi ini sudah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Ya, kita sekarang akan melihat persiapan Bapak Wali Kota Sukabumi seperti apa. Jadi hari ini spesial bagi updaters, kita akan menyaksikan persiapan. Nah, ini Bapak Wali Kota Sukabumi. Saat ini kita akan coba mewawancarai Bapak Wali Kota Sukabumi terkait vaksinasi COVID-19. Ini unsur Forkopimda. Ya, Bun, gimana Bun? Persiapan vaksinasi seperti apa? Ya, kami harus siap. Kita siap untuk mendukung program kesuksesan program ini, untuk memperlihatkan juga bahwa vaksin ini aman dan layak untuk membantu kekebalan tubuh kita. Terima kasih banyak, Bu. Siap. Pak Wali izin, Pak Wali bagaimana persiapan vaksinasi perdana hari ini? Alhamdulillah semuanya sudah siap, infrastruktur, suprastrukturnya semuanya sudah siap sejak beberapa hari kita siapkan. Persiapan pribadi Pak Wali ini yang akan divaksin seperti apa? Persiapan pribadi nggak ada, tidur aja tadi lebih awal semalam tidur lebih awal, selebihnya nggak ada yang khusus. Terakhir Pak, himbauan bagi masyarakat agar yakin vaksin jadi salah satu solusi. Jadi warga masyarakat, vaksin ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam kerangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Yakinkan vaksin ini memang aman, suci, dan halal. Karena memang sudah diuji keberadaannya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan vaksin ini, Sukabumi khususnya kita bisa segera pulih seperti sedia kala. Tetap prokes dijaga Pak ya? Tetap kalau itu mah, meskipun sudah divaksin, tetap 3M tidak boleh kita lupakan. Semoga lancar Pak ya? Amin. Amin, siap. Ya, update semuanya. Nanti kita akan wawancara kembali setelah proses dilakukan, vaksinasi dilakukan. Nah, tadi kita wawancara persiapan dari Pak Wali Kota Sukabumi terkait proses vaksinasi hari ini. Kita sekarang akan mulai mendekati lokasi penyuntikan. Ya, kita akan mulai ke sana. Fadil mana? Jadi ya, ini proses vaksinasi perdana COVID-19 di Kota Sukabumi yang diikuti sejumlah unsur dari mulai Forkopimda hingga unsur organisasi profesi. Sekali lagi kepada Bapak Ibu para kawan-kawan selama mengikuti kegiatan ini kami tetap mengingatkan protokol kesehatan tetap dilaksanakan.
Ya, updaters, proses penyuntikan vaksin akan segera dilakukan dan saat ini memang Untuk sudah siap. media cetak, media elektronik menempati tempat di sebelah barat. Kami persilakan diberi waktu untuk bisa mengabadikan sebelum acara dimulai. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Sukabumi, yang kami hormati Wakil Wali Kota Sukabumi, pimpinan DPRD Kota Sukabumi atau yang mewakili para unsur Forkopimda, hadirin undangan dan hadirat. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama hadir di lapangan Apersekda Kota Sukabumi dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara pencanangan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Sukabumi. Aman dan halal. Hadirin undangan yang kami hormati, acara pada kesempatan pagi hari ini akan langsung diawali sambutan, arahan dan amanat Wali Kota Sukabumi, dilanjutkan kata-kata pencanangan. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Fahmi dipersilakan. Ya, saat ini kita akan mendengar sambutan dari Bapak Wali Kota Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Amin. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota Sukabumi, yang saya hormati sahabat-sahabat unsur Forkopimda hadir secara pribadi, Bu Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim 0607. Kemudian para alim ulama, tokoh lintas agama yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang saya banggakan, saya hormati teman-teman dari organisasi profesi hadir, baik dari IDI, dari PPNI, dari ASKLIN, dari PDGI, dari mana lagi? IBI, ya. Kemudian, dari apoteker, IAI, kemudian dari yang lain lagi, mohon maaf kalau tidak tersebut satu persatu. Kemudian juga Bapak Ibu, para tenaga kesehatan yang hadir pada kesempatan kali ini, tak lupa Komite KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang juga kami sertakan, kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Teman-teman media yang saya banggakan, pertama puji syukur, alhamdulillah, kados binikmah, hari yang dinantikan datang juga. Kenapa? Karena sejak beberapa waktu yang lalu Pak Presiden telah mengumumkan bahwa di awal 2021 proses vaksinasi harus berjalan di seluruh kota kabupaten se-Indonesia. Dan setelah menunggu dari beberapa kali jadwal yang telah ditentukan, pada akhirnya 2 hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, Kota Sukabumi telah mendapatkan distribusi sebanyak 6.000 vial vaksin COVID-19 ini untuk didistribusikan kepada 3.000 tenaga kesehatan terlebih dahulu. Kemudian, sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, juga menyertakan 10 tokoh, baik unsur Forkopimda maupun unsur yang terkait di dalamnya. Hari ini, Kota Sukabumi, kita semua akan melakukan pencanangan perdana proses vaksinasi tersebut, di mana unsur Forkopimda hadir dan nanti akan melaksanakan yang perdana, kemudian juga diikuti oleh teman-teman organisasi profesi, kemudian juga oleh tokoh lintas agama,
tidak lain dan tidak bukan kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman, suci, dan halal. Telah mendapatkan rekomendasi dari BPOM, kemudian juga MUI telah mengeluarkan rekomendasi dan fatwa, menunjukkan vaksin sebagai salah satu ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dapat dilaksanakan dan warga masyarakat tidak perlu cemas. Mudah-mudahan setelah proses vaksinasi ini, dengan doa-doa terbaik kita harapkan Sukabumi segera pulih seperti sedia kala. Saya secara khusus ucapkan terima kasih kepada para tenaga pendukung yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada hari ini, teman-teman organisasi profesi kesehatan, sahabat-sahabat tenaga kesehatan, dan seluruh pihak yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung, khususnya unsur Forkopimda yang betul-betul sampai menyiapkan spanduk segala Kodim 0607 ya, sebagai bentuk dukungan pelaksanaan vaksinasi yang perdana di wilayah Kota Sukabumi yang kita cintai. Mudah-mudahan hari ini menjadi catatan sejarah terpenting di Kota Sukabumi dalam kerangka kita menunjukkan kepada warga Sukabumi betapa pentingnya proses vaksinasi harus kita lakukan secara bertahap berdasarkan gelombang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas berbagai dukungannya, doakan agar Sukabumi segera pulih seperti sedia kala. Dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala secara resmi, pencanangan vaksinasi di wilayah Kota Sukabumi saya nyatakan dibuka. Ya, update pers tadi sudah kita dengarkan bahwa pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kota Sukabumi telah dibuka secara resmi oleh Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Ahmad Fahmi. Selanjutnya kita akan menyaksikan vaksinasi dari sejumlah tahapan di proses vaksinasi ini. Hadirin undangan yang kami hormati, sebelum pelaksanaan vaksinasi, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Kepala Bagian Kesehatan Kota Sukabumi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadati rasulullah ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbal alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah ya Rabbal alamin, pada pagi yang mulia ini kami berkumpul bersama dalam rangka kegiatan pencanangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Sukabumi, seraya bersimpuh di hadapan-Mu dan memohon ampun kehadirat-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pimpinan kami, dan dosa saudara-saudara kami. Berilah kami kekuatan lahir dan batin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, kegiatan pencanangan vaksinasi COVID-19 ini merupakan upaya nyata dan upaya yang sangat besar dari pemerintah Kota Sukabumi dalam upaya menangani lajunya COVID-19 di Kota Sukabumi. Oleh sebab itu ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin, berilah kami kesehatan lahir dan batin, berilah kami senantiasa semangat untuk berikhtiar melakukan penanganan COVID-19 sehingga hilang di Kota Sukabumi dan bumi Indonesia ini. Oleh sebab itu ya Allah, berilah kami kemampuan untuk
untuk menanaminya. Berilah kami kesabaran, berilah kami semangat untuk senantiasa berikhtiar dan bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal mahabbatu si'aduna nuwahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yakini wa turabiridallahi fil amali wa inna ibadihi bitawakkul alaihi bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma srif anna minal bala'i wal waba'i wat tu'uni wal fitani ma la yasrifuhu ghairi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ftah alaina futuha arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita dengarkan doa sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dan tadi sudah sampaikan bahwa sebelum melakukan penyuntikan ada 2 tahapan, yakni verifikasi data, yang kedua adalah screening kesehatan dari masing-masing yang akan menjalani vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kota Sukabumi pada kesempatan pagi hari ini selesai. Selanjutnya adalah kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan pelaksanaan vaksinasi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, kembali kami mengingatkan untuk Bapak dan Ibu yang akan divaksin, mohon terlebih dahulu untuk mempersiapkan KTP-nya. Di hadapan kita ini ada 4 meja. Kami informasikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan pers. Ini ada meja ke-1. Meja ke-1 ini adalah untuk registrasi pendaftaran para peserta yang akan divaksin. Dan untuk meja kedua ini adalah untuk kegiatan screening kesehatan. Dan meja 3 yang ada di depan podium yang kita saksikan dengan berkarpet merah, ini adalah pelaksanaan vaksinasi. Nanti akan dilaksanakan di meja ketiga. Dan meja terakhir, ini meja keempat yang dekat dengan rekan-rekan pers, ini adalah pencatatan dan observasi. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan vaksinasi, ini akan istirahat selama 30 menit. Dan kami harapkan untuk dari para petugas medis, untuk Bapak dan Ibu yang sudah divaksin, 30 menit beristirahat, sudah disiapkan di ruang utama, tidak meninggalkan tempat selama 30 menit setelah divaksin untuk menerima observasi dari para petugas. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melaksanakan kegiatan vaksinasi yang akan diawali oleh pejabat publik, pejabat negara, yaitu Bapak Wali Kota Sukabumi. Nah, saat ini Bapak Wali Kota Sukabumi akan menjadi orang perdana yang menerima vaksinasi. Sebagai pejabat negara, pejabat publik di Kota Sukabumi, ini akan melaksanakan pendaftaran pertama untuk menerima vaksinasi. Wali Kota Sukabumi Bapak Haji Ahmad Kamil. Bapak Wali Kota akan menjadi orang pertama untuk menerima vaksin COVID-19. Ayo Pak, saya mendukung Pak. Ya, kami mohon untuk Bapak dan Ibu yang tidak berkepentingan berada di belakang, kami mohon untuk rapi dan menjaga jarak, karena ini diambil foto oleh kameramen dan fotografer baik dari media cetak, media elektronik, pusat regional. Jadi sebelum menjalani penyuntikan, seluruh peserta itu harus menjalani tahapan-tahapan. Salah satunya adalah verifikasi data di meja pertama, yang kedua ada screening kesehatan di meja kedua. Salah satu poin yang ditanyakan di meja kedua adalah tentang tekanan darah dan juga suhu ya dari masing-masing orang yang akan menjalani penyuntikan. Bapak Wali Kota Sukabumi sudah melaksanakan registrasi pendaftaran. Nah, sudah kita lihat Bapak Wali Kota sudah menjalani verifikasi dan pendaftaran di meja pertama dan akan masuk di meja kedua. Meja 2 pemeriksaan kesehatan kembali. Kami mohon
untuk yang tidak berkepentingan tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan, dan kami mohon juga dari kepada ibu. Ya, Bapak Wali Kota Sukabumi menjadi orang pertama yang akan mengikuti vaksinasi perdana di Kota Sukabumi. Kita lihat Pak Wali sudah selesai masuk di meja kedua. Ya, Pak Wali dinyatakan lolos screening dan saat ini akan menjalani vaksinasi COVID-19. Bapak Wali Kota lolos. Sekarang Bapak Wali Kota Sukabumi sudah melaksanakan screening kesehatan dan dinyatakan lolos sehat. Ya, Pak Wali Kota sudah memperlihatkan kartu. Ya, setelah dari meja 2 Bapak Wali Kota Sukabumi menuju meja 3 untuk pelaksanaan vaksinasi. Ya, saat ini Bapak Wali Kota Sukabumi akan menjalani penyuntikan vaksin COVID-19. Vaksinasi. Semangat Pak Wali. Aksi nggak dukung Pak. Tunggu 30 menit saya mah. Kamu ke WC dulu nggak? Polis perwakilan selesai. Ya, kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saat ini adalah detik-detik Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Ahmad Fahmi, akan menjalani vaksinasi COVID-19. Tenang Pak, itu jantungnya kelihatan loh. Saya ambil kartu. Ya, ini adalah detik-detik Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Ahmad Fahmi akan menjalani vaksinasi COVID-19. Semangat. Senyumnya yang bagus, Pak Wali. Ya,
baru saja kita saksikan penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap Bapak Wali Kota Sukabumi. Baru saja Bapak Wali Kota. Bukti sudah divaksin. Ya, dan sekarang Bapak Wali Kota Sukabumi menuju meja keempat untuk pencatatan dan observasi. Nah, sekarang sudah masuk meja keempat ya. Ya, Bapak Wali Kota Sukabumi sudah melaksanakan pencatatan dan observasi di meja keempat. Sip. Tahan Pak Wali bentar Pak. Sip. Cangkel ya. Terima kasih. Untuk penerima vaksin kedua, Ya, baru saja kita melihat vaksinasi COVID-19 terhadap Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Ahmad Fahmi, dan beliau nanti akan beristirahat sekitar 30 menit pasca dilaksanakannya vaksinasi. Dan sekarang vaksinasi tahap kedua, vaksinasi kedua diikuti oleh Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi, Bapak Andri Setiawan Hamami. Ya, saat ini Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi, Bapak Andri Setiawan Hamami ikut vaksinasi. Di oral aja Mbak, diminum. ya. Sekarang Bapak Wakil menuju meja 2 untuk screening kesehatan. Belum boleh. Tapi berantem nggak boleh. Ya, Beters, saat ini Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi, Bapak Andri Setiawan Hamami, sedang berada di meja kedua, menjalani screening dan juga pengecekan kesehatan sebelum nanti masuk ke meja ketiga dalam proses vaksinasi COVID-19. Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi masih di meja 2 melaksanakan screening kesehatan.
Kontraproduktif. Ya, sudah melaksanakan screening kesehatan dinyatakan lolos, maka Bapak Wakil menuju meja. Ya, saat ini vaksinasi untuk Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi, Bapak Andri Setiawan Hamami. Harap ya, Bun. Tarik nafas Pak, tarik nafas. Jangan dikeluarkan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita sama-sama menyaksikan pemberian vaksin untuk Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi sebagai pejabat publik. Ya, saat ini vaksinasi untuk Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi akan segera dilakukan setelah melalui 2 tahapan sebelumnya, yakni verifikasi data dan screening kesehatan, dan beliau dinyatakan lolos dan masuk tahap ketiga atau meja ketiga, yaitu proses penyuntikan vaksin COVID-19. Kita saksikan bersama-sama Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi akan divaksin di meja 3. Mau teriak-teriak aja kalau kira Ya Allah, jarumnya gede banget Pak. Nah, ini proses penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi, Bapak Andri Setiawan Hamami. Ya, kita telah menyaksikan Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi telah divaksin dan memperlihatkan bukti bahwa Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi sudah divaksin pada kesempatan kali ini. Bapak Wakil menuju meja 4 untuk pencatatan dan observasi, dan kembali kami sampaikan bahwa para penerima vaksin ini 30 menit beristirahat dan tidak meninggalkan tempat untuk diobservasi kembali oleh para petugas kesehatan. Ya, barusan Bapak Wakil Wali Kota telah menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 dari produksi Sinovac Biotech, dan saat ini beliau akan menjalani istirahat sekitar 30 menit. Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi sudah dan meja 4 dan kembali saat ini memperlihatkan. Nah, saat ini sedang memperlihatkan bukti atau kartu vaksinasi COVID-19. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi. Selanjutnya dari unsur Polri, ini oleh Ibu Kapolres Sukabumi Kota. Ibu Kapolres Sukabumi Kota akan melaksanakan vaksinasi menuju meja 1 untuk pendaftaran.
Ya, updaters, tadi sudah kita saksikan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi sudah menjalani vaksinasi COVID-19 dan tadi pun telah ditunjukkan kartu vaksinasi yang telah mereka terima dan saat ini keduanya sedang menjalani istirahat sekitar 30 menit dan setelah itu nanti kita akan coba wawancarai bagaimana perasaan dan evaluasi yang didapatkan dari pencanangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Selanjutnya para proses vaksinasi tetap dilanjutkan. Yang kita lihat seperti saat ini adalah ada Ibu Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni, yang nanti juga akan dilanjutkan oleh unsur Forkopimda yang lainnya dan termasuk dari organisasi profesi. Jadi kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjut kembali dalam sesi wawancara dengan para Forkopimda ihwal evaluasi mereka terhadap proses vaksinasi COVID-19 ini. Saya Sabatir Kamsah, mohon undur diri, nanti kita sambung kembali di live streaming berikutnya setelah ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beters, kita akan mendengarkan konferensi pers dari unsur Forkopimda setelah vaksinasi dilakukan. Baik teman-teman media, alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan proses vaksinasi yang perdana dan unsur Forkopimda sebagaimana tadi telah disaksikan telah melaksanakan proses vaksinasi ini. Saya Pak Wakil yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Pak Kajari, kemudian Ibu Kapolres, semuanya telah melaksanakan proses ini dan kita akan menunggu untuk proses yang kedua pada tanggal 11 Februari direncanakan, 14 hari setelah hari ini. Mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Rasanya divaksin seperti apa, Pak? Biasa saja, sebagaimana disuntik yang lainnya. Ada kebijakan mungkin vaksinasi mandiri ke depan, ada rencana ke sana tidak, Pak? Sementara ini kami masih mengikuti pemerintah pusat, di mana proses vaksin ini dilaksanakan secara beberapa tahap. Dan ini diperuntukkan bagi seluruh warga masyarakat, termasuk seluruh warga masyarakat Kota Sukabumi yang memenuhi syarat. Sebagai contoh tadi misalnya Pak Dandim tidak memenuhi syarat karena beliau penyintas, jadi diwakilkan. Kemudian Pak Kajari tidak memenuhi syarat, jadi kemudian diwakilkan. Jadi ini vaksin ini akan diberikan kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria. Orang nakes sendiri Pak itu kapan pelaksanaannya? Nakes ini pelaksanaan akan dibagi selama beberapa waktu ke depan, hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu di 24 titik yang telah ditetapkan. Di antaranya di mana saja Pak? Di puskesmas-puskesmas yang sudah kita siapkan, termasuk di RSUD di Desa. Untuk hari itu ada kebijakan nggak Pak? Jika ada masyarakat yang tidak mau divaksin, apakah akan ditunda atau seperti apa? Kami akan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat, aturan yang berhubungan dengan warga masyarakat yang menolak ketika divaksin. Hari ini berapa banyak Pak selain itu? Hari ini ada 20 yang divaksin. Setelah ini? Setelah ini kemudian besok hari Sabtu direncanakan di beberapa titik untuk nakes. Pas skema pengetatan prokes di samping vaksinasi kan pasti ada kelalaian yang khawatirkan. Pengetatan prokes seperti apa setelah vaksinasi? Ya, setelah proses vaksin ini bukan berarti proses protokol kesehatan selesai, tetapi vaksin ini salah satu ikhtiar di mana tetap harus diikuti oleh ikhtiar yang lain, yaitu tetap menggunakan protokol kesehatan 3M tersebut. Masalah PSBB gimana Pak? PSBB sudah sejak tanggal 26 yang lalu sebagaimana edaran dari Pak Gubernur telah kita laksanakan dan kami juga Forkopimda telah melaksanakan pertemuan khusus terkait PSBB dan insya Allah kita akan melakukan sampai dengan tanggal 8 Februari mendatang. Maksud pengetatan protokol? Ya, diantaranya adalah pembatasan jam operasional kembali, kemudian juga beberapa kebijakan terkait ruang terbuka publik yang kembali harus kita tutup. Awali imbauan untuk masyarakat supaya tidak takut divaksin Pak. Ya, kami Forkopimda berharap warga masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu resah dengan proses vaksin ini. Sekali lagi, ini adalah salah satu ikhtiar terbaik yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Mari sama-sama kita ikuti proses vaksin ini secara bertahap. Dan insya Allah vaksin ini dinyatakan aman, suci, dan halal. Jadi tidak perlu ada ketakutan dan keresahan. Pak, terakhir Pak, apakah rencana ke depan ada semacam izin untuk kegiatan itu harus ada surat keterangan vaksin gitu? Sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Itu menjadi salah satu persyaratan ketika akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan jumlah massa dalam jumlah yang agak banyak.
Awali, apakah awak media di Kota Sukabumi akan mendapatkan vaksin juga? Insya Allah awak media dan seluruh warga masyarakat yang memenuhi syarat, memenuhi kriteria akan mendapatkan vaksin secara gratis. Jual duluan, Jual. Ayo, mangga. Berdasarkan data kemarin ada penambahan kasus baru kembali. Ini menunjukkan bahwa belum melandai kondisi COVID di wilayah Kota Sukabumi, sehingga warga masyarakat kami minta, apalagi saat ini masuk dalam fase PSBB kembali, jadi warga masyarakat tetap waspada, tetap disiplin, melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ketersediaan ruang isolasi, alhamdulillah bersyukur menurun bornya, dan kita ini kalau kemarin pekan yang lalu itu sempat Kota Sukabumi di atas rata-rata nasional, sekarang sudah bornya itu di bawah rata-rata nasional. Persiapan untuk mengantisipasi pasca imunisasi seperti apa? Sudah dibentuk komite KIPI, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nanti komite KIPI ini terdiri dari berbagai kalangan, khususnya dokter spesialis, mereka yang akan memantau warga yang telah dilakukan vaksin kepada warga tersebut. Apakah ada efek-efek yang lainnya atau seperti apa, nanti komite ini yang akan menanganinya. Selain vaksinasi, program prioritas 2021 Pemkot apa saja? Ya, tetap kita terkait kesehatan dan terkait recovery ekonomi. Itu menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagaimana amanat pemerintah pusat. Maka satu nuhun ya, sehat semua. Kalau tahu tadi sih Jon, punya aku dikasihkan. Kalau Jon mau duluan. Kan mau lihat peduli pemerintah terhadap awak media. Bu, wawancara. Bu, wawancara, Bu. Wawancara dikit Bu soal Bu, pengetatan Udah prokes. cukup batu Pak Wali. Wawancara, Bu. Ya, updaters tadi sudah kita dengarkan konferensi pers dari awak unsur Forkopimda, dan tadi sudah disampaikan sejumlah rencana program dari pemerintah Kota Sukabumi, termasuk juga vaksinasi COVID-19 dan sejumlah program lainnya. Tadi sudah dikatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa surat keterangan telah menjalani vaksinasi akan menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berpotensi munculnya kerumunan. Dan nanti mungkin akan kita raporkan kembali dalam berita yang ditayangkan di sukomiupdate.com. Dan untuk sementara ini live ini akan kita tutup, dan nanti coba kita akan wawancara kembali dengan Dr. Lulis. Jika memungkinkan kita akan bertanya bagaimana evaluasi dari pencanangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Ini adalah situasi di sini. Dan proses vaksinasi masih berjalan karena masih ada beberapa unsur yang juga menjalani vaksinasi COVID-19. Namun tadi sudah dikatakan bahwa di samping vaksin COVID-19, kebijakan pengetatan protokol kesehatan juga tetap dilaksanakan di masyarakat. Begitu updaters, nanti kita akan kembali lagi di live selanjutnya. Dan kita akan menutup live ini dengan kabar dan mungkin juga informasi bagi teman-teman untuk tetap menerapkan standar protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sekian, saya Oksa Batiar Kamsa. Kita jumpa lagi di Update Talk dan acara selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.